Oke, selamat pagi konco-konco sedaya. Pada kesempatan hari ini kita tangi kawanan. Saiki wis jam di apa ini? Sekarang sudah jam oke, ra ketero. Jamnya intinya jam 7:04 pagi wetangi. Dan ini dia cuaca pagi hari di Magetan. Suara burung bersautan. Kita baru saja bangun. Dan agenda kita pada hari ini adalah kita mau belajar nyablon di Paramesdi. Oke? Kita persiapan dulu. Atus ben raine ora kaya wedhus ngene iki. Dan stay tune. Nanti kita akan belajar menyablon. Kita akan mengambil ilmu padi. Semakin berisi, semakin menunduk. Mantap. Inti 5 teknik. Selamat pagi, Mbah. Ya, selamat pagi. Ini hari kedua kita di Magetan. Yang kemarin kita mungkin lebih berkegiatan luwes santai. Kita kemarin sempat berkunjung ke Sarangan, terus ngerasake sate kelinci. Terus kita juga sudah podcast juga sama konco-konco dari Paramesdi dan ownernya sendiri Mas Arep, tentang perjuangan sejarahnya dia, terus hiruk pikuk selama berproses dan jualan kaos Paramesdi. Dan di hari kedua ini kita nanti akan belajar nyablon langsung bersama para masternya nanti. Nah, mbok menawa aku iso gawe karya kaos versi ku sendiri, ya aku bisa dijemput dari pegawai ini Paramesdi juga. Oke. Di pagi yang cerah ini kita mungkin nanti akan mencari sarapan pagi. Aku ingin mangkati pengen banget mencari soto Lamongan. Ya jane rada bosen soto ayam kampung terus soto lentok terus. Tapi itu semua adalah kekayaan dari Indonesia. Bahwasanya Indonesia itu memiliki satu makanan, ya makanannya itu ada versinya sendiri, ada ciri khasnya sendiri di setiap wilayah. Ya soto lentok, soto ayam kampung, terus soto Banjar, ada soto Lamongan. Dan hari ini kita sedang di Magetan, dan sepertinya di Magetan itu banyak sekali soto Lamongan. Nah, hari ini kita mau explore soto Lamongan dulu. Oke, cus, kita berangkat. Sekarang sudah jam 8.37 atau setengah 9. Dan nanti ya sekitar jam 9-an kelipat sidik kita langsung meluncur ke Paramesdi untuk belajar nyablon. Berangkat, budal! Cerah, betul. Oke, kuliner pertama pagi ini kita soto Lamongan. Dan ternyata warungnya cerah dari hotel. Ya sekitar 100 sampai 150 meter. Sebelah sisi belah kiri lah. Di sini. Ini dia soto Lamongan. Ciri khas dari soto Lamongan yang pertama memakai apa gitu sini? Krenyes atau kue ayam gitu. Terus dikasih telurnya. Saya menggunakan ayam kampung, hampir sama dengan soto pada umumnya, tapi mungkin dari segi rasanya ada perbedaan atau kekhasan tersendiri dari soto Lamongan. Saya tim diaduk. Sini Bu. Ini Mbah, rasanya Mbah. Jadi gempah, penuh cinta kasih. Terus mau kepe? Pendapatmu tentang bubuk tidak diaduk? Kan tim diaduk, nah aku kan ora. Diaduk loh, ora diaduk. Engko bumbune rasane ora campur. Nek diaduk wis campur. Boleh merisi. Kok nek makan soto itu sambel. Tapi estetika loh Mbah nek ra diaduk iki. Nek di sawang enak.
Kowe ora mangan para nyawang pameran. Nah kan jatuh cinta dari mata, terus ke mulut. Dari mulut ya iso. Awake dhewe nyangkem-nyangkem iki mau. Awalnya awake dhewe kan pas nuru wong. Suwe dadi kanca. Dan itu banyak tercermin dari beberapa pengalaman. Tapi enak ora? Enak ora? Pesen tiket kereta. Kemungkinan kita nanti pulang sore ya. Jadi selamat berjumpa kembali di Dulur Magetan. Sore nanti kita sudah berpisah dan kita akan kembali ke Jogja lagi sekaligus untuk merecharge energi dan bergabung meletre kayak gini. Oke. Kita cari kursinya dulu. Oke dulu sekarang kita sudah berada di Paramesti Magetan. Nah, hari ini kita mau belajar nyablon atau gesut di belakang. Nanti kita akan buat beberapa gambar tokoh favorit saya, yaitu Wisanggeni sama satu lagi nanti di belakang sekalian. Wes, ayo sisan melebu. Nah, ini dia salah satu bagian dari Paramesti Magetan, yaitu di bagian Content is King, yaitu Paramesti Kreatif Partner. Nah, ini tempat-tempat teman-teman dari Paramesti untuk membuat konten di setiap harinya. Jadi nek kalian melihat di TikTok atau di Instagram, gawe reels tentang edukasi wayang, eneng beberapa video-video wayang yang sedang viral. Nah, ini dia tempat para teman-teman dari Paramesti mengedit, mencari dan memblow up segala macam informasi tentang pewayangan dan pedalangan. Ini dia. Oke teman-teman semuanya, nah kali ini kita bakal introducing salah satu bagian dari Paramesti, yaitu bagian tempat untuk mengedit atau mengeksplorasi segala macam konten yang seringkali diviralkan atau diupload di media sosial TikTok, Instagram, dan YouTube mungkin. Nah, yang pertama kali kita akan introducing adalah ini dia. Kita sekarang bersama Mas Dika Paramesti. Halo Mas Gilang, selamat datang di Paramesti, teman-teman. Ya, oke Mas Dika. Mas Dika ini di Paramesti bagian apa Mas? Saya bagian konten, Bagian yang konten. mengatur konten, terus handle juga buat timnya. Ada tim dari desain juga, terus ada yang medsos juga, terus eksekutor video, foto juga. Cukup komplit. Nah, Betul. Mas Dika, berarti jenengan kalau untuk membuat konten seperti itu, ya tidak hanya sekedar mencari informasi, mencari referensi, tapi juga membuat VO-nya juga ya? Iya, kadang-kadang VO kita handle sendiri, kadang-kadang juga ada Mbak Endang. Oh. Yang kalau ada yang voiceover cewek. Cewek? Cewek ada. Siap. Thank you Mas Dika. Ya. Saya berdiri di tempat yang lain lagi. Monggo. Oke, di sini ada anak desain. Ini ada Mas Rembo, ada juga Mas Kemal. Oke. Ini ada Mas Rembu dan ada Mas Kemal. Ya. Tim editing atau yang membuat desain-desain dari Paramesti. Nah ini Mas Rembu ya? Iya. Nah, Mas Rembu sedang membuat desain yang Buat mockup, Mas. Apa itu mockup Mas? Apa itu ditempelkan di kaos? Ah. Serial pic Preview. preview di kaos. Serial pic. kaos. Ya. Biasanya foto bisa foto langsung. Ah. Lalu untuk mempercantiknya kita bisa membuat cup Kayak pic. badan orang lain Iya, gitu ya? badan orang lain. Biasanya kita foto sendiri juga, Mas. Kalau biasanya apa ini? Ngedit nganggo apa Mas? Pakainya Photoshop. Photoshop. Terus yang desainnya pakai Procreate, iPad. Iya. Tadi sampai saya. Nah, kita beralih ke situ. Mas Kemal, nah, ini sedang membuat desain di iPad. Ini desain yang apa Mas? Rahwono, Mas. Rahwono. Oke, salah satu tokoh yang katanya antagonis di cerita pewayangan Ramayana. Biasanya untuk editing atau membuat desainnya itu berapa lama Mas? Tergantung Mas, tingkat kesulitannya. Kalau semakin sulit itu biasanya bisa membutuhkan waktu seminggu. Seminggu. Ya, seminggu. Dan berdasarkan mood juga ya? Iya. Iya, itu yang Tergantung pasti. mood. Oke. Sekarang kita beralih ke bagian tentang marketplace dan finance. Nah, kita sekarang bersama Mas Sinter Mas. Mas Rohman. Mas Rohman. Nah, ini adalah Mas Rohman yang berada di bagian marketplace. Ada dari TikTok Shop, ada dari Lazada, ada dari Shopee.
Nah, buat teman-teman semuanya yang masih bingung piye carane nggo pesen produk dari Paramesti, tidak hanya terbatas di TikTok Shop saja. Jadi bisa di Lazada dan di Shopee-nya juga. Langsung cek mawon di akun Instagramnya dan akun TikTok Shop-nya. Oke, sekarang kita di bagian service is king. Itu Paramesti CSE Department. Nah, langsung saja kita masuk ke sini. Nah, ini dia. Teman-teman mbak-mbaknya ini adalah orang-orang di bagian CS. Yang dari Lazada, Shopee, dan TikTok. Nah, mungkin yang pertama kita bisa tanya-tanya dulu dengan Mbak siapa ini? Mbak Manuara. Mbak Manuara, oke. Mbak Manuara ini bagian apa Mbak? Shopee. Bagian Shopee. Ya. Nah, mungkin bisa spill sedikit Mbak. Biasanya dengan jadi CS ini yang sering kali menjadi apa? Kendala itu bagian apa Mbak? Kalau Shopee biasanya sih pengiriman aja sih. Jadi Pengiriman. ekspedisi aja. Itu enggak ada sih. Oke. Nah, nek kagem jenengan nih, ada beberapa pelanggan yang sering kali kayak membatalkan orderan itu gimana Mbak? Jarang sih kalau membatalkan order, tapi biasanya kalau membatalkan order itu mereka pasti cek ulang. CO ulang? Iya. Jadi tetap bertanggung jawab Tetap ya? bertanggung jawab. Betul. Kalau bertanggung jawab gimana caranya closing lagi. Oke, siap. Terima kasih Mbak Manuara. Oke, sekarang kita bersama mbak-mbaknya ini. Yang pertama mungkin ada Mbak siapa? Saya Rengganis. Mbak Rengganis, oke. Ini di bagian CS yang mana Mbak? Saya di Shopee Mall. Oh, di- Officialnya. Oh, official dari Shopee Mall-nya. Oke, kalau bagiannya mbaknya sendiri ini di bagian apa mohon Mbak tugasnya? Saya di khususkan untuk closing by WA. Sama Shopee Mall sama offline. Jadi offline itu yang customnya dari pembeli. Iya. Jadi minta custom kapuyukan ataupun komunitas seperti itu. Oke, dalam perusahaan besar ya Mbak? Ya, Oke. terus sih. Siap, tetap semangat Mbak? Ya. Yes, oke. Kita beralih ke mbaknya yang satunya. Halo Mbak, selamat pagi. Pagi. Dengan Mbak siapa? Saya Aya Paramesti. Oke, Mbak Aya. Oh, aku pengen tahu saat dengan Mbak Aya juga. Oke, Mbak Aya ini di bagian apa Mbak? Saya TikTok, Tokopedia, Lazada Mall sama Lazada. Oke, nah ini dia salah satu CS dari Paramesti. Nah, dari beberapa tugasnya Mbak Aya nih, mungkin Mbak Aya merasa senang ketika bertugas di bagian CS ini pas ngapain Mbak? Atau Live. pas TikTok. live? Iya. TikTok. Berarti pas live itu ada keranjang kuning terus banyak yang CO itu adalah waktu dimana Mbak Aya sangat senang banget. Ya senang iya. Terus kalau bukan hanya itu sih yang bikin senang pas live banyak yang check out, bukan hanya itu aja. Itu yang paling penting, yang paling satunya memang yang kalau ada yang check out banyak kan senang ya. Betul. Lumayan Pak ya, oke ya Mas. Yang paling senang itu apa, dari aku live, dari kita live itu punya pelanggan baru, punya teman baru. Karena bagi aku tuh pelanggan itu adalah teman. Nah dari live itu nanti kalau mereka saling komen, bercanda, bikin rame, bikin senang. Nanti pasti akhirnya order lagi. Nah, rekor nih Mbak, selama dengan mungkin dalam satu hari ketika live terus disematkan di keranjang kuning, pernah nggak dalam satu hari ada orderannya yang paling banyak itu siapa Mbak? Satu orang pernah order sampai 14 kaos langsung. 14 kaos. Satu orang ya pas live itu. Itu yang satu orang kan? Ya. Bukan yang surat order live kan? Satu orang 14 kaos. Terima kasih Mbak. Kita langsung lanjut lagi ke sana. Ini senjatanya ya Mas ini. Senjatanya Werkudara itu apa? Bukan kuku nail art, bukan ya kakak ya. Kalau kuku nail art kan punyanya Manuhara Miyabi kak. Untuk di bagian Nah di itu dia Manuhara kan Mbak pasti Aya, kok. tadi Mbak Aya Untuk di bagian depannya itu ada senjatanya Werkudara kakak ya. Ada di Paramesti. Jadi buat teman-teman semuanya ketika nonton live jangan hanya saling tangkap saya tangkap produknya juga sisa dicek gitu ngelari sih jalannya kita membeli kaos nih kita juga mengunjungi budaya itu loh yo enggak tuh Mbak Ya berarti asli kok nek ngomong. Yo editornya Mas Gilang tuh, mang pesen. Dia itu cari. yang edit bukan dia Enak sedikitnya. Enak. Ngomong-ngomong sedikit kalau nyawa Twitter ya. oke Oke, siap. Oke, sekarang kita di bagian quality control, dari tempat untuk mengontrol kualitas atau mengecek kualitas. Jadi barang itu nek seumpama yang barang yang mungkin ada yang cacat atau kurang sempurna nanti bisa dipilah-pilah. Nah, untuk di packing dan packingnya pun mari kita review juga. Ini dia. Oke. Pernah Mbak? Dengan Mbak siapa?
Dengan Desi, Mas. Mbak Desi. Oke, di sini yang bagian packing ya, Mbak? Iya. Oke. Nah, yang pertama ini ada yang bagian lipat-lipat juga. Jadi dilipat secara rapi juga produk-produk di sini. Terus ada yang bagian packing pertama itu nih stok stiker yang selalu kalian dapatkan ketika kalian men-check out produk dari Paramesti. Tentunya kalian ketika memesan produk dari Paramesti akan mendapatkan 2 stiker. Yang pertama adalah stiker dari kaos yang kalian beli atau kalian pilih atau kalian check out, dan yang kedua akan mendapatkan stiker random. Nah, juga kalian akan mendapatkan kartu ucapan terima kasih dari Paramesti. Jadi Paramesti benar-benar mengucapkan terima kasih atas kalian yang sudah mengapresiasi produk-produk dari Paramesti. Nah, Mbak siapa tadi lupa? Desi, Mas. Mbak Desi. Nah, ini juga mengecek di bagian nganu bareng Mbak Resi ya. Oke, Nah, Desi. untuk keamanan pengiriman biasanya ini dikirim melalui apa, Mbak? Biasanya melalui JNT, JNT? pos, dan apa itu pas, Hah? SAP, itu SAP, SAP. ya. ini JNT antar aja. Antar aja. Pokoknya banyak lah, Mas. Oke. Nah, biasanya kalau estimasi pengiriman di Pulau Jawa itu berapa hari sampai berapa hari, Mbak Resi? 3 sampai 4 hari. 3 sampai 4 hari. Pengiriman paling jauh Paling jauh mungkin 5 sampai 7. 5 sampai 7 hari. Lokasi pengiriman yang pernah paling jauh itu mana, Mbak? Luar negeri. Luar negeri mana itu? Jepang pernah, Wah. Malaysia pernah. Ya, masih banyak lah. Oke, nah itu membuktikan bahwa bahwasanya produk dari Paramesti itu peminatnya tidak hanya dari Pulau Jawa, bahkan Indonesia, bahkan sampai luar negeri. Maka cintailah produk Indonesia. Maka produk Indonesia ada suatu saatnya juga dilirik oleh teman-teman dari luar negeri. Nah, yang berikutnya kita mengulas tentang packaging atau pembungkusan atau pembrongkosan. Nah, di sini ada di bagiannya Mbak Sinta ini. Bu Heri dan Mbak Wulan. Nah, ini bagian packaging. Nanti ada kaos, ada sweater yang akan dibungkus dan di packing dengan menggunakan ini, Mas. Yang pertama pakai apa ini, Mbak, namanya? Ziplock, plastik ziplock. Nah, plastik ziplock. Jadi Yang besar, ini skuter. nah, ini yang sweater ukuran segini, dan yang ini untuk kaosnya dengan ukuran yang lebih kecil dan cukup mudah untuk membukanya. Tinggal dilerek bisa langsung dibuka, dilerek lagi bisa langsung tertutup. Nah, cukup mudah. Dan nanti juga akan mendapatkan box yang ini untuk beberapa kaos terbaru ya, Mas. Kaos terbaru yang Markudoro, Kolomakoro, dan Perang Kembang. Maka dari itu teman-teman semuanya pantengin terus IG Paramesti Magetan dan check out produk-produk terbarunya. Oke, mantap. Oke, terima kasih Mbak semuanya. Tetap semangat di hari Selasa yang cerah ini.